Si kakak ini yang ditumbalkan itu sering menemui dalam mimpinya adiknya itu. Oke Yang, yuk dilanjut lagi yuk. Apanya? Cerita buncengnya. Cerita bunceng. Jadi gini loh, sebenarnya salah satu hal yang bisa dipelajari dari fenomena bunceng itu kan begini. Ketika orang terjebak pada situasi ekonomi yang sedemikian rupa, sehingga kemudian nggak ada apapun yang bisa dilihat sebagai solusi kecuali pesugihan, meskipun orang tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang menyakitkan. Sering ternyata yang dia jumpai itu di luar ekspektasi. Yang pertama, dia akan berhadapan dengan mafia, mafia kuncen atau mafia dukun yang menyatakan menyatakan mampu jadi perantara ya. Nah, kedua, nanti setelah dia berhasil menemukan bahwa dari sekian banyak kuncen itu hanya ada satu atau dua saja yang memang benar-benar ditunjuk sama setannya untuk bisa menjadi perantara. Nah, setelah ketemu itu kan kemudian menghadap toh. Nah, ketika menghadap itu dia juga akan menemukan fakta bahwa tidak semua yang menghadap itu ditemui. Ya kayak ketika Pak Polan di Klaten itu, di Paung Jurang Grenjing itu dia nggak ketemu gitu. Nah, nanti kalau ternyata dia termasuk yang ditemui, kemudian ada transaksi kan, itu berarti dia dengan setannya itu pasti ada pembicaraan tentang tumbal ya, dan jumlah uang. Kalau jumlah uang itu relatif lunak, mereka itu lunak kalau ngomong soal uang. Tetapi realisasinya belum tentu seperti itu gitu loh. Kalau sekedar omong itu ya. Jadi janji-janji mereka terhadap uangnya nanti segini, itu mereka empuk sekali kalau ngomong. Surga telinga lah. Bisa sekian ini, sekian M, sekian apa. Tetapi begitu realisasi nggak sampai segitu. Tetapi soal tumbal itu sebaliknya. Jadi di awal itu tumbal disetujui diri sendiri atau salah satu anggota keluarga, itu nanti bisa merembet. Itu yang terjadi pada bunceng. Nah, contohnya yang jelas itu adalah adiknya Pak Mukidi. Kemarin kan kita sudah ceritakan bahwa Pak Mukidi berhasil setelah dia melakukan ritual yang menurut pengertiannya tanpa sengaja. Tetapi kalau berdasarkan omongan si bunceng sendiri bahwa dia bisa menentukan orang yang datang ke dia itu jadi datang atau tidak, menunda dulu, itu berarti kan dia punya kemampuan melakukan telepati, menggerakkan pikiran ya. Dia bisa menggerakkan pikiran orang gitu loh. Itu berarti sengaja. Jadi memang bunceng yang mendorong pikirannya untuk Pak Mukidi datang masuk ke kamarnya bunceng itu ya. Bunceng gitu. Nah, ternyata setelah terjadi realisasi itu toh, itu kan tidak seperti
janji di awal itu 1M. 1M. Tapi 1M itu tidak semua bisa diambil. Kan gitu, nggak semua bisa dikukup karena kaget gitu. Nah, ternyata sampai di rumahnya di Semarang ini timbul konflik antara dia sama adiknya gitu. Itu Mas, adiknya kandung Pak Mukidi. Kalau adik kandungnya tidak timbul konflik, ini adik ipar. Loh, berarti itu adiknya istrinya Pak Mukidi. Itu adiknya istrinya Pak Mukidi, yang mana berarti kakaknya dialah yang ditumbalkan. Berarti tahu nek kakaknya ditumbalin lah kok? Tahu dari awal, dari sejak Pak Mukidi berniat menumbalkan itu kan kita sering ngobrol. Nah, di situ kan ketahuan sebabnya. Sebab waktu itu aku sama Pak Pulan juga bertanya-tanya, ini adik kok tega? Lah makanya lah juga ya, mikirnya gitu. Jadi begini loh ceritanya. Adik iparnya Pak Mukidi ini kan SMA aja nggak lulus. Oh iya. Nah, kemudian dia ikut keluarganya kakaknya, jadi dia ikut menumpang di rumahnya Pak Mukidi. Kemudian kalau pas ada proyek, dia dapat kerjaan yang nggak berat gitu loh. Tapi uangnya cukup banyak, misalnya mandor apa-apa gitu. Tetapi kan tidak semua proyek bisa begitu. Jadi katanya Pak Mukidi itu ada proyek yang bisa diambil banyak, ada proyek yang ketat. Artinya pengawasan dari yang memberi order ini ketat. Kalau pengawasannya ketat, dia nggak bisa pakai tenaga yang emeh-emeh. Adiknya ini kan jadi nganggur. Sementara kalau disuruh kerja kasar, misalnya menjadi kulinya, sebab sebagai tukang juga nggak bisa. Nah, kalau sebagai kuli dia nggak kuat karena fisiknya memang tidak setegar Pak Mukidi. Kalau Pak Mukidi badannya tinggi besar, kalau dia itu krempeng gitu loh. Nah, karena uang yang kadang punya, kadang enggak, pekerjaan yang juga enggak jelas, hanya bisa numpang pada Pak Mukidi, maka kakaknya itu suatu ketika itu menegur dia. Kamu itu mbok kerja yang bener, apa sana lo kursus, apa kan ada juga sekolah apa persamaan apa itu loh. Nah, itu kan bisa, jadi nanti biar dapat ijazah setara SMA, kejar paket atau kejar-kejaran apa itu. Nah, nanti kalau perlu kuliah gitu loh, atau apalah gitu, tapi cobalah mandiri, intinya gitu. Ya bagus tuh. Nah, kakaknya bilang begitu, tapi si adiknya ini menjadi salah tafsir karena ada satu kalimat yang menyakitkan dia. Jadi kalimatnya dalam bahasa Jawa begini, gak usah diterjemahkan. Wong lanang kok mau kondo gitu. Nah, laki-laki kalau sudah dibilang mau kondo begitu sakit, harga dirinya kan luka. Maka ketika Pak Mukidi mengajak dia berkeliling, kemudian jago-jago ini pada mengundurkan diri, akhirnya dia punya inisiatif, ya wis Mbak Yumu wis tak tumbalke piye, ya wis gak apa-apa, asal dia mendapat bagian. Rupanya entah dia tidak mendapat bagian atau bagiannya terlalu sedikit, si adik ini menjadi nggak puas gitu. Dia jadi nggak puas. Makanya ketika Pak Mukidi berhasil, diam-diam dia menghubungi Buncing. Gitu. Sek Mas, aku mau tanya, tadi kan jenengan bilang berkeliling, terus ada jago-jago kan gitu. Berarti sebelum ketemu sama jenengan sama Pak Polan itu sudah keliling cari pesugihan. Oh. Jadi dia datang ke tempatku itu karena mendengar dari salah satu keponakannya, Pak Alek yang lagi itu ya. Dia lagi nyari pesugihan. Kan nyambung.
Oh iya aku tak ketemu. Karena apa? Karena dia sudah berusaha ya kemana-mana sama adiknya itu nggak berhasil. Jadi misalnya begini, sudah ketemu sama setannya, terus terjadi transaksi, ternyata jagonya ini mengundurkan diri. Nah seperti itu terus, sehingga uangnya itu kan terkikis habis. Nah kemudian datanglah ke rumahku. Jadi perjalanan yang sudah panjang ini ternyata mengecewakan pada adiknya Pak Mukidi, karena pada akhirnya ternyata kakaknya yang ditumbalkan, meskipun kakaknya ini pernah omong yang menyakitkan, mungkin karena tidak mendapat apa-apa, atau mungkin bagiannya sedikit, atau mendapat apa-apa tapi sedikit, tidak cukup untuk, kalau dia ngomong kan ke kami kan dia pokoknya pengen usaha sendiri untuk membuktikan pada orang-orang, bukan hanya ke kakaknya itu, ke orang-orang bahwa dia itu mampu. Nah tapi untuk orang yang tidak punya skill, tidak punya keterampilan, memutar uang itu kan juga nggak gampang. Lah kalau modalnya 1 M aja kurang, mungkin separuhnya atau separuh lebih sedikit, sementara Pak Mukidi itu juga perlu membayar hutang, kemudian dia juga butuh untuk modalnya sendiri dan sebagainya. Mungkin yang diberikan ke adiknya tidak banyak. Aku yakin tetap ngasih Pak Mukidi, karena selama berproses bersama kami itu Pak Mukidi itu meskipun suka ngomel, itu nggak pernah owel sama uang. Paling ya wah entek meneh duitku, ini ki piye, wah kakek aneh tambah hutang dan sebagainya. Nanti datang lagi bawa uang lagi, gitu loh. Artinya dia gampang kalau soal uang. Cuman yang mengherankan begini loh, kenapa Pak Polan sama aku itu nggak dikasih? Paham nggak? Karena dia bisa kena buncing itu kan lewat kami, tapi kami nggak pernah dikasih. Nah aku berpikir bahwa ini adalah rambu-rambu atau perintah yang diberikan buncing. Paham? Jadi strateginya begini loh, ini ada 4 orang, satu tujuan, dimana kalau berhasil siapapun jagonya, apakah aku, apakah Pak Polan, siapapun tumbalnya, maka ini akan dibagi menurut kebutuhan. Aku ambil sedikit, Pak Polan diberi sebagian, Pak Mukidi juga diberi, adiknya juga dikasih kompensasi. Kan dari awal perjanjiannya kan seperti dari itu. awal seperti itu. Tetapi oleh buncing ini dicerai-beraikan, gitu. Pak Mukidi diajak mantap-mantap, mantap-mantap, terus diajak ke tempatnya Lanjar, kasih uang. Adiknya ini menjadi gak kuat, ditekel sendiri kan gitu. Kan akhirnya kan si adiknya ini kan datang sendiri ke buncing untuk minta. Kemudian karena di sana dipersyaratkan tetap harus ada keris brojol, sebab kalau tidak biayanya sampai 6 juta, maka dia ke tempatnya Pak Polan. Tapi dia sama sekali nggak menghubungi aku. Adiknya Pak Mukidi itu. Mungkin itu perintah buncing juga Mas, karena kan nggak tahu. Pak Polan kan datang ke sana sendiri kan juga karena buncing bilang itu, toh nek kamu sama Alex nggak bakalan berhasil kan gitu. Dan aku juga misalnya dihubungi, aku akan ngomong, sudahlah kamu akan dikerjain tok sama orang satu itu. Ya mungkin karena buncing bisa telepati atau membaca pikiran orang itu, tahu nek jenengan akan seperti itu, makanya nggak boleh mungkin gitu loh ya. Sebenarnya untuk urusan buncing itu aku lebih mantap kalau aku sendiri, cuman kan buncing kan menghindari. Setiap kali aku ngajak ngomong pusaka, sik iki tak barke sik. Nek kabeh wis bar nanti pusaka gampang. Pusaka mau pirang menit loh, berapa menit tapi ini ditunda terus. Jadi kayaknya aku juga sedang dia pojokkan supaya menjadi lupa pusaka gitu loh. Wes gak usah mikir kui misalnya gitu. Aku juga nggak tahu ya. Nah, ketika dia sampai ke Pak Polan untuk pinjam keris brojol itu,
Kan ditanya sama Pak Polan. Lah terus sing mbok jokke untuk tumbal siapa? Siapa menurutmu? Ya musuh kan bisa. Lah musuhnya siapa? Yo yang pernah menyakiti dia mungkin. Yang ditumbalkan itu Mukidi. Lah piye toh? Lah iya, ini teman seperjalanan. Kemudian ketika mau menumbalkan kakaknya itu sudah tanya adiknya gimana. Itu adiknya mendukung karena sakit hati. Lu bisanya itu datang ke Bunjing untuk menumbalkan. Kalau tidak bisa disebut kakak karena sudah kakak kandungnya sudah nggak ada. Katakanlah begitu, kakak ipar itu kan orang lain misalnya begitu. Ini kan tetap teman perjalanan. Iya gitu. Ya, aku jadi nggak bisa mikir itu. Nah itu yang aku tadi katakan, ketika kita berjumpa setannya, maka kita sering dibikin blunder gitu ya. Diblunderkan, dan itu di luar ekspektasi, di luar dugaan lah pokoknya. Gitu. Nah ini kisah kami bisa berbalik menjadi seperti itu. Jadi di antara 4 ini sudah ada yang bermusuhan, dan itu kakak beradik sekalipun bukan saudara kandung. Ya Pak Polan sudah ngomong janganlah dan sebagainya. Terus adiknya Pak Mukidi bilang tidak bisa karena menurut Bunjing kan boleh menumbalkan musuh, dimana satu musuh itu 500 juta. Nah dia ceritakan sama Pak Polan bahwa dia tidak hanya menumbalkan kakaknya. Gitu loh. Berarti nggak hanya satu yang dia juga. Kalau tidak salah itu dia bisa mencapai 2 M. Berarti paling tidak 4. Paling tidak ada 4 musuh yang dia tumbalkan. Itu ngeri. Cuman si Bunjing katanya itu pesen, kalau sampai 2 M maka kamu sebaiknya pindah keluar kota gitu. Bukan pindah keluar kota, pindah keluar Jawa. Gitu. Supaya apa? Katanya Bunjing itu supaya kamu tidak dikenali gitu loh. Jadi kamu menjadi orang yang baru, kaya, semua orang melihat kamu itu tidak melihat lembaran yang sebelumnya. Ya. Kalau di luar kota itu masih mungkin ada famili, ada apa. Loh, iki biyen kere yo. Kok saiki sugih. Nah, jadi sarannya Bunjing adalah seolah-olah begini, menghilang dan sudah ada di pulau lain, menjadi orang sukses di sana. OKB lah ya. Menjadi OKB di sana, kemudian selang berapa tahun baru keluarganya tahu, oh ternyata dia jadi pengusaha sukses di sana gitu loh. Ya. Jadi begini, adiknya Pak Mukidi dengan saran-saran Bunjing yang seolah-olah baik. Oh itu mengidolakan Bunjing. Bunjing itu baik dan sebagainya. Berarti kalau berhasil gitu adiknya Pak Mukidi mantap-mantap juga tuh sama Bunjing. Nah itu yang diomongin sama Pak Polan. Tapi kamu pasti nanti diajak begituan. Karena aku kemarin tuh gagal karena itu. Aku nggak mau begitu. Jawabnya adiknya Pak Mukidi, aku nggak peduli. Disuruh apapun aku akan siap. Apapun. Apalagi ceritanya Pak Mukidi adalah ketika begitu sama Pak Mukidi, Bunjing berubah jadi perempuan. Itu akan jadi lebih mudah bagi dia. Jadi bahkan misalnya dia harus melakukan kode 69 seperti yang aku tafsirkan dari Ratu Kidul itu, ya dia siap. Karena sudah iya, wes maju ya, dia sudah gitu, buntu. Jadi satu-satunya cara menurut dia ya memang minta sendiri dan sambil membalaskan sakit hati gitu. Jadi katanya begini, yang mendorong dia itu katanya si kakak ini yang ditumbalkan itu sering menemui dalam mimpinya adiknya itu, gitu loh. Dan itu yang apa ya, yang mungkin membuat dia menyesal dan kemudian marah. Lah Mas, pas kakaknya menemui dalam mimpi itu, mimpinya piye Mas? Jadi dia melihat
kakak perempuannya itu diikat pada tiang kayak totem gitu ya, diikat pakai tali-tali itu, kemudian ada banyak toh ya yang berpesta di sekitarnya, dan bukan hanya dia gitu loh, ada beberapa orang. Nah nanti itu dia akan diputus-putus kayak ketika buncing makan ayam. Itu ini cabut deng makan, nanti kalau ini sudah tercabut tumbuh lagi, begitu terus. Nah itu kan tidak pernah dibayangkan adiknya, jadi adiknya mungkin membayangkan ya sudah meninggal, diikhlaskan dan begitu. Tidak, ternyata ini menemui lewat mimpi, menteror dia gitu. Mas, adiknya Pak Mukidi itu dapatnya uang gimana Mas dari buncing? Kan kalau Pak Mukidi itu kan dibawa ke Pantai Selamaran. Pantai Selamaran, terus uangnya muncrat itu. Nah kalau adiknya Pak Mukidi itu cara ngasihnya buncing dia nggak cerita sama Pak Pulan, termasuk juga dia nggak cerita apa yang harus dilakukan di rumahnya buncing, tapi realisasinya di rumah buncing. Nah, karena begini ya, dia waktu ngobrol di Pak Pulan itu kan galau. Meskipun kalau dari Semarang dia mantap, tapi begitu sudah mendekati titik hanya, artinya dia sudah dapat brodolnya, itu dia kan mungkin wah ini gimana ya, karena apa, setiap orang kan punya hati nurani ya. Mungkin juga teringat nostalgianya bersama kakak iparnya dan sebagainya, aku nggak tahu lah, tapi jelas dia galau. Lalu katanya Pak Pulan menganjurkan, ini jenengan pikirannya kacau nggak tenang, sebaiknya jenengan jangan nyetir gitu. Nah jenengan ambil aja sopir supaya kebuncing itu tenang, karena kalau kebuncing sampai pikiran nggak tenang susah, sedangkan uang aja bisa disedot kok. Nah termasuk di situ juga dikasih tahu sama Pak Pulan, nanti uangnya yang memang untuk sangu itu diikat sama alang-alang dan sebagainya itu. Nah akhirnya dia setuju untuk ngambil sopir, tapi karena dia punya cukup uang, berarti kan dia pasti dikasih sama Pak Mukidi itu. Cuman ceritanya itu nggak dikasih atau dikasih terlalu sedikit ya, tapi jelas itu dikasih, karena keputusan dia itu nggak cuman ambil sopir, tapi mobilnya dia itu ditinggal di Pak Pulan, dia charter. Kebetulan pada saat itu ada orang Dieng, tapi bukan juru kunci. Ini kliennya dari Dieng. Dieng itu kan ada dua, Dieng yang bagian Wonosobo sama Banjarnegara. Ini yang Banjarnegara, jadi lebih di atasnya Dieng yang Wonosobo itu. Nah itu kan bawa mobil ke situ, tujuannya apa juga Pak Pulan nggak cerita, tapi kemudian ini diorder gimana kalau nganterin untuk ngambil sesuatu. Nah, kemudian sepakatlah, aku nggak tahu atau lupa ya ini apa nominalnya berapa, tetapi adiknya Pak Mukidi itu menggandakan menjadi 2 kali lipat. Jadi taruhlah misalnya sewa mobil plus sopir 2 hari semalam gitu ya, 2 hari semalam itu plus sopir berapa? Biasanya berapa kalau gitu? Ya kalau mobil kan 250, sopir 200, ya 450. Nah katakanlah 450 ya, oke, dikalikan 2, dibulatkan menjadi katakanlah 1 juta. Jadi ini sudah digandakan. Nah kemudian setuju. Nah sopir ini kan laki-laki. Aku menduga, meskipun mungkin ini Pak Pulan nggak ini ya, nggak kepikir begitu. Tapi aku pribadi menduga berdasarkan apa yang harus aku lakukan
ketika pada akhirnya aku juga kebuncing sendirian itu, kemudian membawa cantrik, membawa istri, tapi kan tidak boleh sama Pak Polan. Nah, berdasarkan apa yang harus kami lakukan, bisa juga di sana adiknya Pak Mukidi sama si sopir ini disuruh melakukan sesuatu juga bisa. Karena apa? Karena buncing itu bisa ini loh, bisa betul-betul mengendalikan pikiran orang, itu bisa. Gitu. Intinya adalah orang akan di drive atau dikemudikan untuk berbuat dosa. Intinya begitu. Jadi bisa juga antara dia sama buncing, bisa juga antara dia sama si sopir. Nah, yang menurutku lebih menyedihkan itu setelah berhasil ya. Jadi uangnya cair di sana. Dengan cara apa? Aku nggak tahu, karena Pak Polan juga tidak cerita ya. Mungkin Pak Polan juga nggak diceritain, karena ketika pulang untuk mengembalikan keris brojol itu situasinya menjadi sama dengan ketika Pak Mukidi pulang dari selamaran itu. Jadi kayak tergesa gitu loh, mengembalikan itu, tuker mobil kan gitu. Yang jelas Pak Polan tahu itu adalah bahwa salah satu kardus, jadi uang itu cairnya di kardus-kardus di sana, di tempatnya buncing cairnya ya, yang adiknya Pak Mukidi. Jadi dia mau pulang membawa beberapa kardus. Salah satu kardus itu dibawa oleh kliennya Pak Polan yang jadi sopir itu. Itu. Nah, ya berarti ini Mas, kalau misalnya satu kardus itu bisa jadi di sana itu berperan juga. Isinya 500. Satu kardus itu isinya 500. Itu 500 juta. Itu kardus besar, bukan kardus mie loh itu. Lah iya, maksudnya tuh gini loh. Kan kalau cuman sopir, dia kan sudah di 2 kali lipatkan toh. Ya. Itu kan harusnya ya sudah kan gitu. Tapi kalau si sopir yang charteran itu tuh bawa satu kardus, berarti analisanya jenengan mungkin benar juga di sana. Itu kan bisa saja buncing kan membuat kalau itu. Kalau soal bawa itu bukan itu. Nah, si ini kan pulang, adiknya Pak Mukidi pulang. Nah, terus yang ditanya adalah si sopir ini, yang kliennya Pak Polan. Ditanya sama Pak Polan, loh, wih kardus apa? Uang. Iya. Wah, aku ya mau toh Pak. Kalau aku cuma dibayar ongkos kendaraan sama nyetir, wong aku tahu ternyata di sana dia ngambil dan berhasil. Lah terus pripun? Ya aku ngomong, nek aku nggak dikasih bagian, saya akan ceritakan kalau sampean mengambil pesugihan. Jadi diancam. Itu. Nah, kemudian diberikanlah satu. Gitu. Ya itu penuturannya sopir itu ke Pak Polan. Lah tadi kan jenengan kan menganalisa di sana itu bisa saja bisa, adiknya sama buncing atau adiknya sama sopirnya itu. Makanya kalau cuma dibayar bisa begitu, tetapi segitu. Kenapa dia dikasih segitu? Itu pengakuannya orangnya adalah karena dipremani, dipalaki, diperas. Nah, celakanya ketika ini pulang, kan pulangnya kan dari rumahnya Pak Polan. Ketika pulang terjadi kecelakaan. Dia sama mobilnya itu masuk ke jurang. Matilah dia. Tapi uangnya hilang. Nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Kalau itu ditemukan uang kan geger itu. Gitu. Uangnya nggak ada. Jadi kesimpulannya kan dia mengantuk kan gitu. Atau Mas, mungkin sopirnya itu juga termasuk di daftar ke jadi tumbal itu. Ya aku nggak tahu. Aku kan nggak bisa cerita kalau tidak mendapat cerita atau mengalami sendiri. Tapi berbagai analisa, berbagai dugaan bisa juga.
Kan bisa juga begini nanti ini tak karena kalau maju begitu yang ngomong-ngomong sama Buncing kan si adiknya Pak Mukidi. Kan bisa begini. Ya wis nanti nek pengen numbalke sopirmu ya engko duwite kayak sak kotak, wong dhek njaluk. Terus nanti uangnya balik ke tempatmu ya bisa. Gitu. Nah, tapi yang jelas memang habis itu adiknya Pak Mukidi pindah ke Kalimantan. Tapi apa yang terjadi setelah pindah di Kalimantan, apakah dia berhasil menjadi OKB atau berapa lama dia jadi OKB, kami nggak tahu. Dia tidak pernah menghubungi aku maupun Pak Polan lagi. Tapi Pak Mukidinya meninggal nggak? Karena kan ditumbalin juga. Pak Mukidi tetap hidup. Sampai tahun 2000 itu kami masih ketemu di tempatnya Pak Polan. Oh ya. Jadi setahun setelah itu masih ketemu, nggak tahu juga kalau ngambilnya tahun-tahun berikutnya, nggak tahu. Tapi dia tidak, kalaupun misalnya itu termasuk disetujui untuk diambil, itu tidak diambil secara langsung. Dan kalau aku mencoba memahami Buncing, saya kira Buncing lebih suka tidak mengambil Pak Mukidi. Lah kenapa Mas? Karena begini loh, sumbernya itu kan hukum pesugihan itu kan sumbernya kan dari apa yang disampaikan Ratu Kidul toh. Mereka yang hancur tanpa diberi uang, ya tidak diberi uang. Tak matiin dulu, ada adik. Nah, mereka yang hancurnya karena diberi uang, ya diberi uang. Nah, itu berarti termasuk Pak Mukidi. Jadi cara menghancurkan Pak Mukidi adalah dengan uang itu. Kan bisa saja setelah sepeninggal istrinya dia kemudian mencari perempuan untuk jadi pasangan atau bagaimana lah, kemudian diporotin bisa juga. Terus habis itu dia jadi suka judi juga bisa, kan gitu. Nah, kalau Pak Mukidi diambil kan segera, berarti dosanya cukup sampai segitu. Setan saya pikir enggak. Setan akan berusaha ini dosanya makin banyak semaksimal mungkin kan. Itu fungsi mereka. Membuat kita itu berdosa semaksimal mungkin dengan stimulus tertentu. Kalau tanpa diberi uang ya nggak usah. Kalau ini hanya bisa dengan uang ya dikasihlah itu. Nah, itulah pesugihan. Bukan setiap orang datang terus bisa dapat. Ngeri ya? Iya. Apa dikira kalau kita mencari pesugihan tidak dapat, kemudian kita di sana tidak dihukum? Apa ikhtiar ini tidak dihukum? Wong aku merasa masa lalu di jalan sesat itu juga membebani hidupku. Gitu loh, bahwa aku pernah berpaling dari Tuhan dan memandang ke setan dengan penuh harap. Itu kan salah satu yang membuat pada akhirnya aku sangat marah dengan Ratu Kidul itu.